Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPS kelas 7 Kurikulum Merdeka yang berjudul Kondisi Wilayah Indonesia. Kondisi wilayah Indonesia terdapat pada tema 1 keluarga awal kehidupan dan subtema B mengenal lokasi tempat tinggal. Subtema B yaitu kondisi wilayah Indonesia. Adapun tujuan dan indikator pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan interaksi antar wilayah. Materi yang akan kita bahas pada kondisi wilayah Indonesia meliputi A. Luas dan letak Indonesia. Letak yang kita bahas di sini yaitu letak geografis dan letak astronomis. B. Cuaca dan iklim. Yang terakhir C. Yaitu kondisi geologi. Adapun yang kita bahas di video ini yaitu luas dan letak, letak geografis, letak astronomis, cuaca dan iklim. Sedangkan kondisi geologi kita lanjutkan pada video berikutnya, anak-anak. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi pokok. Kita mulai dulu dengan luas Indonesia. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta km persegi. Data ini diambil dari Kemenko Maritim 2019. Berikutnya adalah letak Indonesia. Letak Indonesia pada letak geografis dan letak astronomis. Letak astronomis di sini ada dua, yaitu letak garis lintang dan letak garis bujur. Baiklah, kita mulai dengan letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di muka bumi. Secara geografis, letak Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Keuntungan letak geografis. Yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Indonesia mempunyai kebudayaan yang beragam. Salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi antara kebudayaan asing dan lokal. Keuntungan berikutnya yaitu transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Letak berikutnya adalah letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal, yang ditunjukkan dengan panah merah anak-anak, yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Hal ini bisa kita lihat pada peta datar Indonesia pada tulisan yang berkedip itu anak-anak.
Sedangkan garis bujur Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Hal ini bisa kalian lihat pada peta datar Indonesia pada tulisan yang berkedip di atas itu, anak-anak. Dampak dari letak garis lintang menyebabkan pada perbedaan iklim, anak-anak. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, Indonesia masuk pada wilayah iklim tropis. Karena batas iklim tropis adalah 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Berikutnya adalah dampak dari letak garis bujur Indonesia terbagi dalam 3 zona, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Demikianlah anak-anak uraian materi tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Berikutnya kita pelajari tentang cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Marilah kita amati contoh dari cuaca. Suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Kemarin, kota Brastagi Medan diguyur hujan deras disertai angin. Sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kabupaten Bogor dengan arah angin dari selatan dan kecepatan mencapai 25 km per jam. Berikutnya adalah contoh dari iklim. Indonesia beriklim tropis. Pada tahun 2017, suhu udara rata-rata di Yogyakarta yaitu 26,05 derajat Celcius. Dan rata-rata curah hujannya terjadi pada bulan November sebanyak 692,50 mm kubik. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan pada bulan Oktober sampai dengan Maret dan musim kemarau pada bulan April sampai dengan September. Arus angin yang banyak mengandung uap air bergerak dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan, menyebabkan musim hujan terutama di Indonesia bagian barat, anak-anak. Semakin ke timur, hujan semakin rendah karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur iklim antara lain 1. Penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, dan hujan. Berikutnya adalah pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya akan hidrat arang, terutama tanaman-tanaman bahan makanan pokok, anak-anak. Pengaruh unsur yang pertama yaitu penyinaran matahari. Penyinaran matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah yang dihitung dari matahari terbit hingga terbenam. Lamanya penyinaran matahari dapat memengaruhi fotosintesa tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Unsur iklim terhadap tanaman yang kedua yaitu suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Pengaruh suhu terhadap tanaman yaitu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering.
Unsur iklim pada tanaman yang ketiga yaitu kelembapan. Kelembapan udara adalah kemampuan udara dalam mengandung uap air. Tingkat kelembapan udara dipengaruhi kandungan jumlah uap air dalam udara. Pengaruh kelembapan udara pada tanaman yaitu membatasi hilangnya air. Unsur iklim terhadap tanaman berikutnya yaitu angin. Angin adalah pergerakan alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Faktor terjadinya angin yaitu perbedaan tekanan atmosfer dari satu tempat dengan tempat lainnya. Pengaruh angin terhadap tanaman yaitu membantu proses penyerbukan secara alami, yaitu mengurangi kadar air. Unsur-unsur iklim terhadap tanaman yang terakhir yaitu curah hujan. Curah hujan merupakan intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode tertentu. Pengaruh hujan terhadap tanaman yaitu dapat meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Demikianlah anak-anak materi tentang kondisi wilayah Indonesia dilihat dari luas, letak geografis, letak astronomis, iklim, dan cuaca. Sedangkan materi kondisi wilayah Indonesia dilihat dari kondisi geologis. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Sekian anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.